إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, bapak-bapak dan ibu dimanapun berada, yang semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan Allah memberikan kepada kita keberkahan. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan hati yang bersih, hati yang bening. Karena manusia di dalam pusaran hati terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada manusia yang luar biasa ibadahnya tetapi hatinya kotor, penuh dengan dengki, penuh dengan hasad, penuh dengan kebencian kepada sesama saudara muslim. Maka walaupun ibadahnya banyak tetapi hatinya kotor, bisa jadi amalan-amalan zahirnya tidak bisa menolong atas kekurangan dia pada amalan hati. Ada yang kedua, ada orang yang amalan hatinya bagus, bening, walaupun amalan-amalan zahirnya tampak terasa biasa ketika kita melihatnya dan menjumpainya. Tapi hatinya bersih, selalu tawadhu, selalu merendah, selalu mengikhlaskan perkataan dan perbuatan walaupun amalan ibadahnya biasa. Maka ini adalah orang yang juga insya Allah mendapatkan kebaikan. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang yang memiliki hati yang bersih dan memiliki amalan zahir yang bagus. Maka inilah tiga kelompok manusia di dalam menjalankan ibadah mereka kepada Allah. Semoga dengan kesehatan yang kita peroleh, dengan kesehatan yang kita dapatkan, kita juga memohon kepada Allah semoga kita mendapatkan hati yang bersih, hati yang bening, hati yang mudah bagi kita melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan kita berkumpul di taman surga, yaitu adalah taman ilmu. Sejatinya kita membutuhkan ilmu lebih daripada kita membutuhkan makanan dan minuman. Kalaulah kita di dalam satu hari, maka kita makan 2 kali atau 3 kali dan minum bisa 5 kali sampai 6 gelas, 5 kali atau 6 kali, beberapa gelas kita teguk, maka kebutuhan makan dan kebutuhan pada minum itu kalah pada kebutuhan kita kepada ilmu. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Allah memberikan kepada kita sebuah wasilah, Allah memberikan kepada kita sebuah sarana untuk mencukupi kebutuhan mendasar dan kebutuhan basic pada kehidupan kita, yaitu adalah kebutuhan kepada ilmu. Siapakah zat yang lebih baik daripada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita duniawi dan kenikmatan kepada kita pada kenikmatan ukhrawi. Walaupun mungkin kita masih sering bermaksiat, kita masih sering melakukan dosa, tapi terus Allah memberikan kenikmatan ini, dan kenikmatan ilmu merupakan salah satu kenikmatan puncak di antara deretan kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Taman ilmu, walaupun kita tampaknya sederhana memaknai pertemuan kita pada taman ilmu, tetapi sejatinya ini merupakan anugerah besar yang tidak setiap muslim mereka mendapatkan kenikmatan ilmu pada keseharian mereka. Semoga Allah terus memberikan kenikmatan ilmu. Semoga kalau ada yang melenceng, maka dengan kenikmatan ilmu akan kembali lurus. Kalau ada yang bengkok, maka akan menjadi tegak. Kalau ada yang salah, menjadi benar. Karena ilmu adalah obat dari seluruh kegetiran masalah dan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kita menggantungkan harapan. Semoga kita senantiasa memiliki ilmu pada setiap perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah.
Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita sepakat bahwasanya para sahabat merupakan generasi terbaik. Dan itu dinobatkan oleh Allah, dinobatkan pula oleh Rasulullah SAW. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah generasi terbaik yang pernah dikeluarkan oleh dan dilahirkan oleh manusia. Maka makna ayat itu dikembalikan kepada para sahabat bahwasanya para sahabat merupakan generasi terbaik. Allah juga menyampaikan di dalam ayat yang 100 pada surat At-Taubah menerangkan laqad radiyallahu 'anil mu'minin, bahwasanya Allah itu ridha kepada orang yang beriman dan itu adalah para sahabat, sebagaimana kita menjumpai sabda Rasulullah SAW, khairul quruni qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku dan generasi setelah generasiku dan generasi setelahnya, dan itu tidak ada definisi maknanya kecuali adalah sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Maka itu merupakan generasi terbaik yang dimiliki oleh manusia. Tentunya kita ketika melihat jauh kepada generasi sahabat dalam perjalanan kita, menghabiskan umur kita, maka tentunya kita harus tahu kenapa para sahabat itu menjadi generasi yang terbaik. Ternyata kita akan jumpai dan kita akan dapati bahwasanya para sahabat menjadi generasi yang terbaik bukan karena sholatnya yang begitu banyak, bukan karena puasanya yang begitu sering. Tapi ternyata kita menjumpai dari apa yang disampaikan oleh Abu Hazm, salah satu ulama salaf, tidaklah generasi salaf atau generasi sahabat menjadi generasi terbaik di hadapan Allah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tetapi karena bagaimana bersihnya hati mereka dan beningnya hati mereka terhadap kaum muslimin dan bagaimana kehidupan mereka. Maka itulah yang menjadikan mereka dinobatkan oleh Allah menjadi generasi yang terbaik. Jadi kalau ngelihat Abu Bakar, ngelihat Umar, ngelihat Utsman, ngelihat Ali, ngelihat Sa'ad, ngelihat Zaid, dan sederet para sahabat yang lainnya, para sahabat itu mereka mulia, bukan berdasarkan amalan-amalan dohirnya, ataupun amalan makhdohnya. Tapi para sahabat itu menjadi generasi paling mulia. Dan mereka dinobatkan menjadi generasi terbaik setelah Rasulullah SAW disebabkan karena kebersihan hati mereka di dalam menjalani kehidupan. Ya, maka inilah yang menjadi salah satu motivasi. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan bagi kita selaku penuntut ilmu. Kita tentunya perjalanan kita mendekati perjalanan akhirnya karena umur yang telah kita lewati. Ada yang sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun kayak saya, ada yang mungkin sudah 50 tahun. Kita perjalanan mendekati untuk berjumpa dengan Allah. Dan tidak ada yang kita butuhkan dalam perjalanan sisa kita menuju kepada Allah, kecuali adalah kebutuhan kita untuk membersihkan hati, supaya hati kita menjadi hati yang bersih, supaya hati kita menjadi hati yang bening, dan supaya kita mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan para sahabat yang telah dinobatkan menjadi generasi yang terbaik. Inilah pentingnya materi tazkiyatun nafas. Orang kalau belajar, dia tidak mempelajari tazkiyatun nafas, ibaratnya nasi tanpa ada bumbunya. Lalu tidak akan mampu dinikmati dengan lezat. Ada orang yang belajar fikih, belajar tafsir, belajar menghafal Quran, belajar menghafalkan hadis, tapi dia lalai mempelajari bagaimana kondisi hatinya. Ini sebagaimana masakan tidak ada bumbunya, hambar. Karena pemanisnya dan yang menjadikan gurih satu makanan itu terletak pada bumbunya. Tazkiyatun nafas itu bumbunya, supaya kita punya seni di dalam kehidupan hati kita. Bagaimana kita merendah, bagaimana berprasangka yang baik, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita bersabar. Semua itu merupakan bagian dari cakupan dari definisi tazkiyatun nafas yang kita pelajari. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita harus menjadi seorang penuntut ilmu yang memprioritaskan bagaimana kita harus mengetahui membersihkan hati. Karena dengan perkara ini kita bisa menyusul kehebatan para sahabat yang telah dinobatkan menjadi generasi terbaik setelah Rasulullah SAW. Dan semoga kita pemilik hati yang bersih dan pemilik hati yang bening. Karena apapun yang telah dilakukan oleh hati yang bersih dan hati yang bening, maka itu akan berkualitas. Saya ambilkan sebuah contoh kasar saja sebagai analogi. Tentunya sebagian besar dari kita sepakat masakan ibu kita ini masakan yang paling enak. Ya, Jafar ya.
Enak banget. Enak banget. Masakannya ibu. Iya. Masakan ibu kita itu masakan yang paling enak. Kenapa anak-anak mereka itu sangat merasakan lezat masakan orang tuanya yang dimasak oleh ibunya. Lebih daripada masakan chef. Mungkin kita sering mencicipi banyak restoran. Tapi kalau saya tidak akan pernah mampu mengalahkan masakan seorang ibu yang kita konsumsi di waktu kita kecil sampai kita bertumbuh kembang. Maka kenapa masakan ibu kita walaupun tidak pernah belajar di chef, walaupun tidak pernah belajar di koki gitu ya, tapi akhirnya masakannya itu luar biasa. Betul-betul kita rasakan dan rasa kerinduan terhadap masakan ibu mungkin tidak akan pernah hilang setelah ibu kita meninggal dunia. Jawabannya simpel. Koki itu masak hanya untuk mendapatkan gaji dan mendapatkan uang tips. Adapun ibu itu memasak disebabkan masakannya itu disebabkan dari hati untuk memberikan yang terbaik kepada suaminya dan anak-anaknya. Karena datang dari hati yang bersih untuk memberikan cinta kepada anak-anaknya supaya kenyang, tidak kelaparan, dan supaya suaminya ridho, itu yang menjadikan resep masakan ibu jauh lebih enak kita rasakan daripada masakan chef. Analogi ini ingin saya menggambarkan kepada kita, apapun yang dilakukan sama orang yang datang dari hati, terutama dari hati yang benar posisinya ketika melakukan sesuatu, dampaknya itu jauh lebih besar daripada apapun. Dan inilah pentingnya tazkiyatun nafas. Kalaulah masakan seorang ibu kita nobatkan menjadi masakan yang paling terlezat karena datang dari hati yang ikhlas untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya dan suaminya, maka kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita secara kualitas kalau kita terus menjaga hati. Perkataan, perbuatan, aktivitas yang kita lakukan datang dari hati yang bersih. Tidak ada niatan kecuali adalah kebaikan. Maka pasti akan berkualitas besar kehidupan kita. Itulah yang menjadi objek dari ilmu tazkiyatun nafas. Objek dari ilmu tazkiyatun nafas itu adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hati yang bersih dan hati yang bening. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu sholat di masjid, tapi hati kita berprasangka buruk, hasad, benci, dengki kepada saudara kita. Jangan sampai kita bertemu di taman ilmu, kita senyum ketika kita berjumpa, tetapi justru hati kita membenci dan dongkol sama orang yang kita temui di taman ilmu. Dan sederet masalah yang lain. Bisa jadi ada orang yang menjadi pengurus masjid, tapi ternyata walaupun mereka sama-sama menjadi pengurus masjid, tapi di dalam hati mereka cakar-cakaran dan saling membelakangi dan saling memberikan penilaian terburuk kepada saudaranya. Itu tidak ingin terjadi. Kita ingin ibadah hati kita selaras dengan amalan zahir yang sudah kita rutinkan. Bahkan kita berharap bahwasanya hati kita lebih tinggi daripada amalan zahir, karena tidak ada yang penting. Pertama kali dihisab sebelum Allah menghisab amalan zahir, Allah itu adalah menghisab kepada hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang menjadikan pentingnya kita untuk membahas materi tazkiyatun nafas. Bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail.
Sekarang mari kita bahas materi tazkiyatun nafs. Kita tentunya memahami bahwasanya pada prolog dan pada muqaddimah pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang nafsul mutmainnah. Bahwasanya manusia itu memiliki sebuah nafsu, memiliki sebuah jiwa yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Karena sesungguhnya manusia itu memiliki tiga, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul amaratum bisu. Dan kita pengen tahu kita ini memiliki nafsu yang condong kemana. Karena para ulama mendefinisikan dan membreakdown bagaimana cirinya nafsul lawamah, bagaimana cirinya nafsul amaratum bisu, dan bagaimana cirinya nafsun mutmainnah pada kehidupan manusia. Mari kita pelajari satu persatu sifat-sifat dan karakter pada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul amaratum bisu, supaya kita mampu mendiagnosa bagaimana kondisi hati kita di dalam kehidupan ini dan bagaimana penghambaan kita kepada Allah. Tentunya sebelum saya menyampaikan tentang pembagian dan definisi serta sifat yang melingkupi tentang nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul amaratum bisu, tentunya kita paham bahwasanya masing-masing dari nafsu dengan segala jenisnya itu tergantung pada komitmen kita. Itu bukan sesuatu yang sifatnya didapatkan secara anugerah. Datang langsung lahir dia memiliki nafsul mutmainnah. Enggak. Datang langsung memiliki nafsul lawamah, nafsu yang tercela, atau nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Tidak. Nama-nama dari nafsu dan jiwa, ada jiwa yang tenang, ada jiwa yang tercela, ada jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Itu acuannya dikembalikan kepada komitmen manusia. Bagaimana dia menjaga hatinya dan menjalani kehidupannya. Kalau dia terus berupaya, dia berkomitmen untuk mendapatkan hati yang tenang, maka dia akan mendapatkan nafsul mutmainnah. Dan pembagian jiwa tadi yang saya bagi tiga ini bukan berdasarkan anugerah alami sejak lahir langsung. Dia mendapatkan itu secara otomatis, tidak. Semuanya akan terjadi dan didapatkan sesuai dengan bagaimana komitmen dia untuk memberikan yang terbaik antara hubungan dia dengan Allah. Bisa jadi ada orang ketika mereka lahir dari keluarga yang baik, keluarga yang solih, tapi belum tentu keturunan mereka menjadi anak yang solih dengan nafsul mutmainnah. Bisa jadi nafsunya nafsul lawamah. Karena apa? Karena dia lalai menjaga hatinya, lalai menjaga hubungan dia dengan Allah, lalai menjaga muamalah dia dengan Allah, maka dia tidak memiliki nafsul mutmainnah tetapi nafsul lawamah. Bisa jadi ada orang lahir dari keluarga yang buruk, abangan, tidak sholat, tetapi justru anak keturunan mereka menjadi anak yang solih dan anak yang taat. Ibaratnya bunga yang tumbuh di antara pinggir selokan. Selokan kotor tapi tumbuh bunga. Artinya di situ yang ingin kita sampaikan sekali lagi, yang perlu saya sampaikan sekali lagi untuk kita adalah bahwasanya nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul amaratum bisu itu merupakan sebuah nafsu yang sebenarnya merupakan akses dari apa yang kita lakukan dan effort yang kita kerjakan. Dan itu tidak ada yang disalahkan. Kalau kita nanti mendapati, wah ternyata nafsu saya nafsul lawamah, tidak ada yang kita salahkan kecuali adalah diri kita sendiri. Kalau kita merasa, wah saya insya Allah merasa nafsu saya mutmainnah, maka tidak ada tempat kita bersyukur kecuali hanyalah kepada Allah. Ini yang penting untuk kita mengerti. Mari kita mendapati bagaimana penjelasan dari nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah disebutkan oleh Allah pada surat Al-Fajr ayat yang ke-27, ayat yang ke-28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, pulalah kalian kepada Allah radiyatan mardiyah, penuh ridha dan Allah ridha kepadamu. Nah, dari surat Al-Fajr 27 dan 28, maka tidak ada nafsu dan tidak ada jiwa yang paling Allah ridhoi, yang Allah nantikan perjumpaan khalik dengan makhluk, pemilik nafsul mutmainnah kecuali adalah Allah. Dan pemilik hati yang memiliki hati yang mutmainnah itu merupakan hati yang dirindu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu merindukan pemilik hati yang memiliki sifat nafsul mutmainnah, di mana Allah menyampaikan bahwasanya radiyatan mardiyah, dia ridho menjadikan Allah menjadi khalik dan menjadi muara dari apapun hidupnya,
mardiyah dan dalam kondisi dia diridhai oleh Allah. Makanya kita menjumpai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, mereka diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, dan Allah yang memberikan kematian-kematian husnul khotimah kepada pemilik jiwa yang tenang. Allah yang atur, Allah yang setting bagaimana akhir kehidupannya ketika dia berada pada ujung ajalnya dengan kematian yang baik, untuk menunjukkan begitulah cara Allah mengatur pemilik hati yang tenang ketika mereka melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Makanya saya sebutkan dulu ya sebelum kita terangkan definisinya. Makanya di dalam sebuah riwayat dari Imam Hakim yang disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, ada sebuah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha idza ahabba abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu wa man haulahu. Maka ada sebuah riwayat yang datang dari Imam Hakim yang disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Maka di dalam riwayat itu Rasulullah menerangkan, Allah itu kalau sudah senang kepada manusia, maka Allah itu akan mengatur bagaimana manusia itu ketika akan meninggal dunia. Allah akan memberikan pemanis. Maka para sahabat mengatakan, apa itu pemanis ya Rasulullah? Pemanis itu adalah orang itu akan diatur sebelum matinya supaya melakukan amalan-amalan indah sebelum kematiannya. Sampai ketika dia sibuk melakukan amalan indah itu, maka dia diwafatkan oleh Allah. Sampai orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya, sampai tetangganya pun ridho dengan kepergiannya. Nah, artinya kita belajar ya dari surat Al-Fajr 27-28. Jangan banyak-banyak nak ya. Ini terakhir ya. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu maksudnya semacam itu. Jadi pemilik jiwa yang tenang itu dirindukan oleh Allah. Pemilik jiwa yang tenang itu ketika mendekati garis ajal, maka mereka diatur dan disetting bagaimana penutupnya atau closing seremoninya itu diatur oleh Allah dengan pengaturan yang terbaik, sampai orang ketika menjumpai dia meninggal dunia mereka ridho dengan kepergiannya, karena kepergiannya ketika sedang melakukan amalan yang indah. Ada pemilik jiwa yang tenang, ada yang diwafatkan ketika sujud, ada yang diwafatkan ketika sedang haji, ada yang diwafatkan ketika umroh, ada yang diwafatkan ketika puasa, ada yang diwafatkan ketika sedang kajian taklim, ada yang diwafatkan ketika sedang di masjid, dan sederet amal-amal indah yang menutup hari mereka. Dan tidaklah orang dimatikan pada kondisi. Tidaklah orang dimatikan pada kondisi sedang beramal solih, kecuali itu adalah pemilik hati yang tenang, yang Allah ridho kepada hidupnya sepanjang dia menjalani kehidupan. Makanya kan saya teringat ya, yang surat Al-Fajr 27-28 ini, saya teringat kisah nyata. Ya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meninggal dunia, kan kita paham ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah satu sahabat berilmu dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Ibnu Abbas itu meninggal dunia, ada sebuah kisah nyata yang dicatat di dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana kisah menakjubkan ketika seorang Ibnu Abbas itu meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, ketika meninggal dunia, maka kerandanya dibopong oleh ribuan orang. Maka pada saat semua tertuju pandangan mereka kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba tanpa ada yang menduga, ada burung-burung berwarna putih, ya, yang masuk pada kerandanya Ibnu Abbas. Ya. Dan mereka begitu kaget melihat burung-burung putih itu masuk kepada kerandanya Ibnu Abbas. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya.
menciptakan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Ketika masuk pada kerandanya Ibnu Abbas, tiba-tiba burung itu tidak diketahui, tidak pernah keluar lagi. Ketika keranda dibuka juga tidak ada. Ketika mereka masih kaget melihat burung-burung putih masuk kepada kerandanya Ibnu Abbas, dan perhatian mereka tertuju kepada kerandanya Ibnu Abbas yang di dalamnya ada jasad Ibnu Abbas yang dibungkus kain kafan. Ketika semuanya tertuju dengan pemandangan indah yang semacam itu, tiba-tiba terdengar suara lantunan Quran yang begitu indah dan merdu. Dan ayat yang terbaca dan terdengar oleh ribuan orang yang melayat pada saat itu adalah Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, pulanglah kalian menuju kepada Allah dalam kondisi ridho dan diridhoi oleh Allah. Dan ketika semuanya tertegun dengan bacaan Quran itu, maka mereka mencari sumber suara dan tidak ada yang mengetahui dari mana sumber suara itu berasal. Dan itu menunjukkan kepada kita, itulah salah satu di antara fase terpenting. Orang yang memiliki jiwa yang tenang diwafatkan oleh Allah dengan closing ceremony yang terbaik. Makanya kita ini iri. Saya tidak iri kalau ada teman seumuran saya sudah bisa manajer, mungkin sudah bisa menguasai bisnis dengan omset miliaran. Menurut saya biasa. Karena apa? Karena memang kekayaan dan kemiskinan diatur oleh Allah dalam takarannya Allah. Dikayakan menjadi ujian, dimiskinkan pun menjadi ujian. Ya, ujian yang pertama kesyukuran, ujian yang kedua adalah kesabaran. Sama-sama dua-duanya adalah ujian. Tapi yang membuat saya iri itu adalah ketika kita menjumpai kisah-kisah luar biasa dari closing ceremony manusia ketika mengakhiri kehidupannya di dunia. Itu yang membuat kita betul-betul iri hati kita. Betapa besarnya kerinduan kita kepada kematian yang semacam ini. Itulah kalau kita memiliki sebuah hati yang tenang. Sekarang mari kita membahas nafsul mutmainnah itu bagaimana sifat mereka. Maka diterangkan di sini. Nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang dan tentram ketika dia berzikir kepada Allah. Artinya dia merasakan ketenangan ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham ya, zikir itu kan maknanya banyak. Zikir itu mengucapkan kalimat thayyibah itu zikir. Merenungkan tentang asmaullah dan sifat-sifatnya itu juga zikir. Terus memikirkan tentang pahala atau tentang ketaatan dan dosa yang harus dia tinggalkan itu juga bagian dari zikir lah. Dan puncak dari zikir itu adalah membaca Al-Quran. Kalau ada seseorang ingin mendiagnosa bahwasanya dia itu pemilik jiwa yang tenang, maka indikator pertama pemilik jiwa yang tenang itu adalah mereka merasakan ketenangan yang tidak mereka rasakan ketika mereka tidak berzikir kepada Allah. Kenikmatan yang dia rasakan ketika berada di majelis ilmu tidak bisa dikalahkan oleh kenikmatan yang lain. Karena majelis ilmu adalah bagian dari zikir. Jadi akhirnya orang apabila nafsunya sudah menjadi nafsu yang tenang, ada sebuah ketenangan yang dia dapatkan kalau dia sudah terlibat kepada sebuah taklim, ada sebuah majelis ilmu. Dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat dan tidak perlu diproklamirkan kepada setiap orang. Dia sendiri yang jujur menilai. Kalau saya nggak ikut taklim itu rasanya ada yang kurang. Saya sering sekali mendapati bapak-bapak, ada ibu yang berkata, saya tuh kalau nggak taklim 2 hari, 3 hari ada yang kurang, Ustaz.
Kalau memang jujur, dan saya sih insya Allah berprasangka benar bahwasanya ini jujur. Kalau memang perkataan ini benar adanya, maka ini indikator bahwasanya pemilik hatinya berada pada hati yang betul-betul memiliki kecondongan kepada nafsul mutmainnah. Kalau ada orang yang jauh dari majelis ilmu, jauh dari taklim, jauh dari zikir, jauh dari masjid, dan dia merasa tidak ada yang masalah pada hidupnya, walaupun berhari-hari tidak datang ke masjid, seminggu doang nggak pernah datang ke masjid kecuali hari Jumat, tidak ada hajat baginya untuk datang ke majelis ilmu, tidak ada keperluan baginya untuk datang ke majelis taklim, tidak ada upaya bagi dia untuk menghadirkan zikir-zikir yang dia terus senandungkan kepada Allah, dan dia merasa tidak ada masalah pada hidupnya ketika tidak melakukan itu, dan dia merasa biasa, tidak ada yang merasa kurang ketika tidak melakukan aktivitas yang tadi, berarti fix dan confirm dia bukan pemilik nafsul mutmainnah. Ya, kalau ada di antara kita yang sudah ngerasa, Masya Allah saya kok tenang kalau ngaji ya, taklim gitu ya, ada kecondongan jiwamu sudah mengarah kepada nafsu mutmainnah, jangan sombong tapi bersyukur sama Allah. Ya, waduh saya tenang gitu. Makanya kalau saya melihat ya, ada orang ngaji gitu, datang dari tempat yang jauh gitu, kok dia ngaji tetap mengalahkan semua hambatan yang dia miliki, dan hambatan itu dihilangkan olehnya untuk datang ke majelis ilmu, saya tuh selalu berprasangka orang ini sebenarnya sudah memiliki kecondongan kepada jiwa yang tenang. Karena apa? Karena seluruh hambatan dia untuk datang ke majelis taklim dikalahkan semua hambatan itu dengan dia terus mendatangi majelis ilmu. Saya kadang-kadang kalau pas lagi ngajar gitu ya, dulu pas offline gitu, atau pas offline di kompleks saya di Masjid Baitur Rahman, ada orang datang ngomong, saya dari Depok Ustaz, saya dari Jakarta. Padahal kajian subuh hari Jumat, bukan weekend ya, ini weekdays. Hari Jumat datang. Kalau saya melihat dan mereka bercerita dari mana mereka, saya lalu bertanya, berangkat dari rumah jam berapa Pak? Ada yang mengatakan jam 4, ada yang setengah 4. Berarti kan bangun sudah jam 3, sudah bangun, mengalahkan kantornya, mengalahkan malasnya, keluarkan mobil, masuk keluar tol dalam kondisi sepi dan sendirian gitu. Kalau saya sering kalau dengar kayak gitu tuh, oh ini sudah mengarah kepada kecondongan nafsul mutmainnah. Dia merasa tenang di dalam dia berzikir kepada Allah. Ya. Maka itu merupakan salah satu di antara cakupan pemilik kepada nafsul mutmainnah. Maka rindu berjumpa dengannya, jinak ketika dekat dengan Allah, maka itulah yang memiliki sebuah nafsul mutmainnah. Ibnu Abbas itu kemudian menafsirkan bahwasanya nafsul mutmainnah itu musaddiqah. Nafsul mutmainnah itu selalu membenarkan. Ya, artinya dia selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau memberikan sebuah tambahan sifat. Selain dari merasa tenang ketika mereka berada di taman-taman ilmu dalam upaya mereka berzikir kepada Allah, maka itu adalah pemilik jiwa yang tenang. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan nafsul mutmainnah itu adalah nafsul musaddiqah. Maka dia memiliki sebuah konsep hati dan pikiran yang selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Dia tidak ragu terhadap setiap ayat dan tidak ragu kepada setiap hadis. Bahwasanya setiap ayat ataupun setiap hadis yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia memberikan keimanan dan memberikan kepercayaan serta membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang menjadikan kita harus mengerti, membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya itu merupakan salah satu sifat terpuji yang Allah sampaikan kepada kehidupan orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu kalau sudah membaca Al-Quran dan sudah membaca Al-Hadis, maka dia membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa dia merasa ragu dengan apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun dia menjumpai bahwasanya yang trending dan viral tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dia merasa tenang, dia merasa cukup kebersamaan yang dia bangun bersama dengan ayat dan hadis, walaupun berseberangan dengan jutaan manusia yang ada dalam kehidupan ketika dia membenarkan Allah dan Rasulnya. Inilah yang disebut dengan definisi dari pemilik jiwa yang tenang. Maka dia tidak ragu dengan apapun yang dia benarkan selalu ketika mendapati ayat ataupun mendapati hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya Masya Allah, berbicara dengan orang yang tidak memiliki sebuah komitmen untuk membenarkan Allah dan Rasulnya,
itu tidak bisa disatukan dengan orang yang memiliki komitmen kuat terhadap kitabullah dan hadis. Itu biasanya omongannya tidak akan ketemu. Kalau boleh saya menyampaikan masukan ya, kadang-kadang kan di ruang-ruang publik, di media, televisi, banyak sekali mempertemukan orang dalam wacana dialog dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita sering sekali menjumpai dialog-dialog yang akhirnya ujungnya menjadi debat kusir, menjadi sarana untuk emosi. Karena memang titik tolaknya sudah berbeda. Yang satu titik tolaknya tidak ada komitmen untuk membenarkan Allah dan Rasul-Nya dari ayat ataupun hadis. Yang satunya memiliki komitmen untuk membenarkan. Terlepas dia salah, terlepas dia pasti punya kekurangan. Orang yang memiliki nafsul musaddiqah, membenarkan perkataan Allah dan Rasul, itu bukan berarti tidak melakukan dosa. Mungkin dia masih melakukan dosa dan masih melakukan kemaksiatan. Tapi basic hatinya dan basic pengirannya itu selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasul-Nya. Ya, walaupun mungkin ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan dan itu merupakan fitrah dari kelemahan kita selaku manusia. Ya. Maka itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang yang selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasul-Nya, walaupun dia belum melakukannya, tetapi di dalam hatinya dia sudah membenarkan dan dia tidak mendustakan ayat itu, dia tidak menolak ayat tersebut, maka di dalam hatinya basicnya dia sudah betul-betul membenarkan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, ya, itu merupakan nafsul musaddiqah. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar macam peristiwa. yang mana peristiwa itu Satin orang, maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Itu merupakan nafsul musaddiqah. Karena membenarkan dengan pikiran itu harganya mahal, Pak. Membenarkan dengan pikiran itu harganya mahal. Sebagaimana kalau mendustakan dengan pikiran dan hatinya, itu juga dosanya tidak main-main, itu dosa besar sekali yang bisa jadi mengancam keimanan seseorang. Jadi Allah itu menuntut kita beribadah kepadanya, menghambakan diri kepada Allah itu Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dalam anggota badan kita, tapi juga menuntut dari kita, pikiran kita itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk membenarkan. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang yang beribadah tapi pikirannya tidak membenarkan, ibadahnya tidak akan diterima. Walaupun dia melakukan. Jadi kalau ada orang, dia beribadah, tapi pikirannya tidak membenarkan, ibadahnya tidak akan ada hajat bagi Allah untuk menerima. Ya. Mari kita menjumpai di dalam surat Muhammad, Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Orang munafik itu disebutkan oleh Allah di salah satu ayat. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Orang munafik itu, mereka itu benci kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan orang yang beriman. Karihu, dia benci, dia nggak suka. Fa ahbata amalahum, Allah menghapuskan amal mereka. Walaupun orang munafik itu ya sholat, orang munafik juga membaca Al-Quran, orang munafik juga ibadah, orang munafik juga ada yang bangun masjid. Orang munafik juga sholat kan, wa idza qamu ila sholati qamu sholat. Kalau mereka sholat itu, mereka sholatnya malas. Mereka juga bangun masjid. Pada zaman Nabi ada masjid namanya Masjid Dirar, masjid yang dibangun untuk menandingi Masjid Nabawi. Orang munafik juga baca Quran.
Makanya diserupakan orang munafik yang baca Quran itu apa? Baunya harum tetapi dalamnya busuk. Tapi semua amal yang dilakukan orang munafik tidak diterima oleh Allah. Kegagalan amalan orang munafik diterima sama Allah itu apa? Dimulai dari kegagalan berfikirnya dia untuk membenarkan Allah. Dari setiap perkataan dan setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya hari ini yang kita harus waspada itu apa? Seluruh pemikiran yang mana bermuara kepada sebuah usaha dan strategi untuk mementahkan manusia dari keimanan kepada Allah. Untuk membenarkan Allah. Jadi membenarkan secara pikiran itu jangan dianggap remeh. Karena ini merupakan aset yang paling berharga dalam keimanan itu apa? Musaddiqah. Membenarkan yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu aset paling berharga dalam berpikir. Dalam tangan dan kakimu ada hak Allah untuk kamu bersujud. Dalam lambungmu ada hak Allah kamu berpuasa. Dalam hartamu ada hak Allah ketika kamu zakat. Dalam pikiranmu ada haknya Allah untuk selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Untuk selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Dan itu haknya Allah dalam pemikiran yang kita miliki. Makanya kan saya sering berulang-ulang menyampaikan. Pikiran itu sesuatu aset yang paling mahal. Hati-hati memasukkan sesuatu ke pemikiran kita. Sekalinya seseorang itu tergelincir karena pemikiran-pemikiran yang dia dapatkan tidak sesuai dengan Allah, tidak sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu pemikirannya bermaksiat kepada Allah. Walaupun tangan dan kakinya mungkin melakukan sujud, walaupun lambungnya berpuasa, walaupun hartanya dikeluarkan zakat, tapi pemikirannya dia tidak memiliki pemikiran yang musaddiqah, nggak diterima sama Allah. Nggak diterima sama Allah. Karena lawan dari musaddiqah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu apa? Karihu, membenci. Walaupun melakukan, tapi dia benci. Itu sudah terkategori sebagai posisi yang betul-betul jauh dari Allah ketika dia sudah mendustakan. Dan maaf ya, dosanya pikiran itu terkadang lebih besar daripada dosanya anggota badan. Orang munafik itu, kalau kita melihat, dan kita masing-masing harus meraba ya diri kita, dan kita harus merasa, jangan pernah merasa aman dari munafik. Kenapa? Kita ketika ngomong munafik itu jangan yang kita pikirkan, orang yang kita pikirkan itu diri kita. Karena saya teringat perkataan Hasan Al-Basri. Orang yang merasa aman dari kemunafikan justru orang munafik. Tapi orang yang merasa gelisah apakah dirinya munafik ataukah tidak, itulah orang beriman. Makanya kalau kita kembali ke tadi, orang munafik itu mereka sholat, mereka puasa. Bahkan mereka mengeluarkan zakat, bahkan mereka melaksanakan haji. Tapi kenapa semua yang dilakukan oleh orang munafik itu tidak diterima oleh Allah? Karena pemikiran mereka tidak mau untuk melakukan haknya Allah, yaitu membenarkan. Dan banyak sebab pemikiran itu akhirnya tidak mau tunduk sama Allah. Karena merasa pintar, merasa referensinya lebih tinggi dari perkataan Allah dan Rasulnya, kesombongannya banyak. Atau dia mendapatkan referensi dan asupan materi yang bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Itu yang menjadikan dia mendustakan. Dan pemikiran itu selalu mahal. Mari kita coba bedah. Di dalam konteks hukum. Kenapa orang kalau dia melakukan pencurian hukumannya 2-3 tahun. Tapi kalau berkaitan tentang sebuah pasal subversif, hukumannya bisa lebih tinggi daripada orang yang mencuri. Karena pemikiran itu selalu mahal dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh badan. Orang munafik itu bisa jadi dia tidak berzina, dia tidak minum alkohol. Bisa jadi dia tidak membunuh. Dan bisa jadi dia tidak berjudi. Tapi walaupun dia tidak membunuh, tidak berjudi, tidak berzina, tapi pemikirannya itu yang menabrak kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah semacam itu, dosanya orang munafik, seluruh ulama sepakat. Dosanya orang munafik itu seluruh ulama sepakat. Lebih buruk daripada dosa orang yang berzina, berjudi, dan membunuh. Kenapa? Orang berzina, membunuh, bisa jadi amalnya itu masih diterima oleh Allah ketika dia tetap melakukan kebaikan. Tapi orang munafik sama sekali tidak ada yang diterima oleh Allah.
didasari karena pemikirannya ketika tidak membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Hati-hati sama pemikiran. Dan saya ulang kembali. Dalam kakimu, tanganmu, ada haknya Allah untuk engkau bersujud. Dalam matamu ada hanya Allah ketika kamu menundukkan dari pemikiran-pemikiran yang dari pemandangan-pemandangan maksiat. Ya. Di dalam lambungmu ada haknya Allah ketika engkau harus senantiasa di dalam lambungmu ada haknya Allah supaya kamu berpuasa. Dalam hartamu ada hanya Allah ketika engkau mengeluarkan zakat. Ada hanya Allah ketika engkau harus mengeluarkan zakat. Tapi dalam pemikiranmu ada hanya Allah. Ada haknya Allah. Yaitu adalah bagaimana engkau membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya ini merupakan salah satu sifat dari nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu berarti ketika membenarkan, dia kondisinya tenang. Pemikiran seliweran, apa yang trending, apa yang viral, tidak pernah berhasil menjadikan dia untuk mendustakan dan mementahkan perkataan Allah dan Rasulnya. Orang menyampaikan kepadanya, begini. Harusnya tuh secara logika itu begini. Itu tuh pakai dong akalnya, gini. Dia tetap tersenyum dan berkata, ya ayatnya begini. Bukan akhirnya menjadi sombong, lalu mendebat setiap orang. Enggak. Orang yang membenarkan itu memiliki ketenangan di dalam sikap. Dia juga nggak demonstratif. Tapi dia selalu membenarkan apa yang datang dari Allah. Makanya kaedahnya orang yang beriman yang memiliki nafsul mutmainnah itu apa? Dikatakan oleh para ulama. Mereka merasa tidak ada yang berhak mengintervensi kehidupan mereka kecuali Allah dan Rasul. Selain itu, tidak ada yang mengintervensi kehidupan pemikiran mereka. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Qatadah mengatakan, orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu adalah nafsunya tenang kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau dia mendapati masalah, dia mencari asma dan sifatnya Allah untuk merenungkan masalah itu dikaitkan dengan sifatnya Allah. Contoh, kalau dia sakit, dia cari sifatnya Allah yang memberikan ketenangan. Oh, Allah itu memberikan sifat pada dirinya Asy-Syafi. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Kalau kemudian dia dalam kondisi sedang gelisah memikirkan anaknya ketika tidak tahu kemana, dia lalu berpikir cari namanya Allah yang bisa menenangkan dia. Oh, Allah itu Al-Hafidz Maha Penjaga. Saya titipkan anak saya kepada Allah yang Sang Penjaga. Maka setiap dia menelusuri setiap sifat-sifatnya Allah yang sempurna, maka dia merasakan ketenangan pada hidupnya. Dia merasakan ketenangan dalam hidup. Ya. Maka itu yang kemudian harus kita paham. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Qatadah. Dia tenang di pintu ma'rifat terhadap asma dan sifatnya Allah. Tenang atas kabar yang datang setelah kematian. Ya. Kemudian alam barzah dan kejadian di hari kiamat seakan-akan melihatnya dengan mata telanjang. Artinya,
ketika dia melihat kematian, maka dia ketika melihat kematian itu dalam kondisi yang tenang. Dia tidak benci kematian, tapi dalam kondisi antara takut dengan harap. Jadi orang mukmin itu pemilik jiwa yang tenang. Kalau melihat kematian itu, pemilik jiwa yang mutmainnah ketika melihat kematian itu, maka berada di antara dua selimut. Selimut takut dan selimut harap. Kadang-kadang dia takut karena memikirkan dosa dan kemaksiatannya. Kadang-kadang dia berada pada kondisi yang tenang. Kenapa? Karena dia tahu akan kembali kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah dan Zat yang penuh kasih sayangnya kepada setiap makhluknya. Dan sayangnya Allah kepada kita lebih besar daripada sayangnya ibu kepada seorang anak. Jadi kalau orang itu dia memiliki jiwa yang tenang itu, menghadapi kematian itu di antara dua sifat itu. Kadang takut, malam-malam tidak bisa tidur. Kenapa? Ingat dosanya waktu kuliah, ingat dosa-dosanya selama ini. Ingat harta-harta yang mungkin syubhat yang pernah dia konsumsi dan dia belum bisa membalikkan. Kadang-kadang dia takut. Tapi ketakutan itu tidak mendominasi. Kadang-kadang dia tenang. Dia selalu bertobat kepada Allah. Dia yakin tobatnya diterima oleh Allah dan menjadi tobat nasuha. Dia yakin bahwasanya rahmat Allah itu besar pada kehidupan dia, yang menjadikan akhirnya dia dalam kondisi tenang ketika dia memikirkan kehidupan setelah kematian. Kan kita melihat ya, ada tipe manusia ketika menghadapi kematian itu berbeda-beda. Ada tipe manusia tidak bisa tidur memikirkan kematian setiap saat, cemas, takutnya secara berlebihan. Ada yang terlalu pede, ya, siap untuk mati kapan saja padahal amalnya masih banyak berantakan. Pemilik jiwa yang tenang, kalau dikatakan oleh Qatadah di sini, dia tenang. Tenang itu di antara dua sikap. Sikap takut dan sikap optimis. Ketika takut dan optimis disatukan pada hati, keluarlah sifat ketenangan. Kadang takut itu menjadikan dia bertobat. Dia ambil air wudhu, dia sholat tobat 2 rakaat. Dia berharap kepada Allah bahwasanya Allah mengampuni. Dia berharap bahwasanya Allah mengasihinya dengan perbuatan amal-amal soleh yang dia lakukan di kehidupannya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang tidak terlalu demonstratif menantang kematian, tapi juga tidak terlalu takut kepada kematian. Dan inilah sifat yang terbaik yang harus dimiliki sama setiap muslim seharusnya. Jadi pemilik jiwa yang tenang, dia tenang ketika berzikir kepada Allah. Dia senantiasa menjadikan pemikirannya untuk membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Dia tenang ketika memikirkan tentang asma dan sifatnya Allah yang sempurna, yang mengatur dia dalam kehidupan. Dan dia tenang ketika dia itu membayangkan kematian yang pasti akan dia jumpai. Kita akan pastinya ya, kalau sudah melewati 40 terutama. Angka 40 ini merupakan gerbang pertama ketika kita sudah mulai teringat dengan kematian. Saya sering sekali membayangkan begini. Kita ini kalau baru umur 20 tahun, kabar yang sering kita dapatkan dari teman kita adalah fulan sudah selesai kuliah di sini, sudah selesai kuliah di sana. 25 kabar itu yang sering kita dapatkan adalah kabar teman-teman kita menikah. Umur 30 kabar yang sering kita dengarkan tentang teman kita sudah punya anak 1, 2, anaknya begini, anaknya begitu. Ketika umur 40, kabar yang sering datang ke kita itu apa? Teman kita masuk rumah sakit, fulan ini meninggal, fulan masuk ICU, fulan ini terindikasi penyakit ini. Dan sudah bayangannya itu kematian. Makanya menghadapi usia 40 terutama, menghadapi usia 40 itu wajib berupaya untuk mendapatkan hati yang tenang. Dan hati yang tenang itu hati yang memadu padankan antara khauf dengan roja. Jadi dia memadu padankan antara khauf dengan roja setiap waktunya. Kadang takut, tapi takutnya tidak dibiarkan kebablasan. Kadang dia optimis, tapi optimisnya tidak dijadikan kebablasan. Akhirnya dia bersahaja ketika memandang kematian. Duduk dulu yang baik. Maka kemudian Imam Qatadah melanjutkan kembali. Orang yang memiliki jiwa yang tenang, mereka adalah tentram di dalam setiap takdir yang mereka dapatkan dari Allah. Dan mereka tahu betul bahwasanya setiap takdir itu adalah ketentuan Allah yang terbaik. Tidak pernah menyalahkan keputusan Allah atas apa yang Allah berikan pada kehidupannya.
Apapun kalau dia lepas atau luput dari sesuatu, dia tidak terguncang. Jadi kalau ada satu hal yang dia inginkan kok luput darinya, dia tidak terguncang imannya. Kalaupun dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia tidak berbangga terhadap apa yang dia peroleh. Ya, dia mengetahui betul bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dengan sebegitu sempurna, sampai ujian pun merupakan bagian dari takdir yang diterima dengan lapang hati dan lapang dada. Ya, makanya ada orang yang begitu tenang ketika menghadapi takdir, tidak ada prasangka kita kecuali adalah prasangka ini pemilik hati yang tenang. Ini pemilik hati yang tenang. Saya pernah menjumpai ada orang tua, anaknya meninggal dunia. Padahal anak ini adalah anak yang paling beliau cintai. Tapi tenang, tegar. Beliau tenang, tegar. Ya, beliau mensolati, mengkafani, dan lain sebagainya dalam kondisi yang sangat tenang. Kalau kita melihat kondisi yang semacam ini, saya berprasangka ini adalah orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Tidak mudah terguncang dengan setiap musibah yang datang dalam hidupnya. Ada orang kalau setiap datang satu musibah yang terjadi pada hidupnya, dia langsung terguncang. Bingung melakukan apa yang harus dikerjakan. Dia langsung pemikirannya berantakan. Konsentrasinya jadi tidak teratur. Berarti kalau ada orang yang masih memiliki sifat semacam ini, dia belum berada pada level nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu level hatinya lebih lapang dan lebih besar daripada setiap musibah yang datang. Itu kata Imam Qatadah. Ya, jadi artinya orang yang berinteraksi dengan musibah dengan interaksi yang terbaik itu merupakan salah satu di antara pemilik hati yang tenang. Makanya kalau kita pengen melihat diri kita atau melihat orang lain, bagaimana nafsul mutmainnahnya dia, salah satu di antara indikator kita untuk melihat orang itu berada pada nafsul mutmainnah itu gimana? Kalau dia sedang tertimpa musibah. Kalau dia tertimpa musibah tetap tenang dan tetap memperlihatkan wajah yang ridho terhadap besarnya ujian yang beliau dapatkan, maka itu termasuk salah satu di antara indikator hatinya adalah hati yang mutmainnah. Hatinya dibuat tenang. Ujian tidak mengguncangkan iman dan hatinya. Apa yang luput tidak menjadikan dia berprasangka yang buruk. Apa yang dia dapat tidak menjadikan dia bangga. Karena dia tahu semua itu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, maka kemudian di sini juga diterangkan tambahan dari karakteristik jiwa yang tenang itu adalah ketenangan seseorang di dalam melaksanakan perintah dengan ikhlas dan setia. Artinya, ketika dia melakukan sesuatu tidak didasarkan kepada dunia. Ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan ibadah, tidak ada keinginannya melakukan ibadah itu karena urusan materi. Ya sholatnya karena Allah dan ridhonya dan rahmat yang dia tuju untuk mendapatkan surga. Puasanya, sedekahnya, sholawatnya selalu dia tujukan hanya untuk Allah. Dan dia tidak pernah merendahkan setiap ibadah yang dia lakukan dan setiap ketaatan yang dia kerjakan lalu ditujukan hanya untuk mendapatkan dunia. Dia betul-betul ikhlas. Sholatnya untuk Allah dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah kelak di akhirat. Puasanya, sedekahnya, sholawatnya, semuanya untuk Allah dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah di akhirat. Dan bukan untuk kehidupan di dunia dan finansialnya. Jadi kalau ada orang dia beribadah sholat, dia sedekah. Tapi yang menjadi tujuan utama dia beribadah, melakukan ketaatan dan ibadah itu karena untuk dunia yang dia ingin peroleh, fix dan confirm dia belum memiliki jiwa yang mutmainnah. Dia belum memiliki jiwa yang mutmainnah. Ya. Kemudian dia dalam kondisi jiwa yang tenang, lalu kemudian dia selalu mampu untuk membedakan mana itu syahwat, mana itu syubhat, dan mana itu yang haram. Dan masih ada beberapa sifat lagi yang dimiliki oleh nafsul mutmainnah, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi yang kita sudah pelajari hari ini, pemilik nafsul mutmainnah itu kalau boleh kita rangkumkan pada poin per poin. Satu, pemilik jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah merasa tenang di antara zikir kepada Allah. Yang kedua, pemilik nafsul mutmainnah itu adalah mereka yang senantiasa membenarkan pikirannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, pemilik nafsul mutmainnah itu selalu ridho kepada setiap musibah yang datang. Apa yang luput dari darinya,
Walaupun dia sudah menginginkan tapi ternyata luput, maka tidak mengguncangkan imannya. Kalaupun dapat, tidak pernah merasa bangga dengan apa yang dia peroleh, karena dia tahu bagaimana itu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tenang ketika menghadapi setiap musibah. Setiap musibah yang dia dapatkan selalu nampak wajahnya untuk ridho kepada keputusan yang datang dari Allah. Makanya betul kalau para ulama mengatakan pemilik jiwa yang tenang akan terlihat dan tergambar nyata kalau sedang mendapatkan musibah. Kemudian sifat mereka berikutnya yaitu adalah mereka ketika melakukan ketaatan, mereka melakukan ibadah. Selalu mereka prioritaskan ibadah itu hanyalah untuk kehidupan akhirat. Ketika habis sedekah, dia tidak mikir gantinya berapa. Setelah saya sedekah 1 juta ini, kapan datang 700 juta penggantinya? Dia tidak mikir itu. Kalau sudah sholat tahajud, sholat duha, tidak ada yang difikirkan kecuali rahmatnya Allah. Semua urusan tetek bengek dunia, dia masukkan pada kategori dia mencari rezeki. Tapi urusan ibadah dan akhiratnya dia tujukan khusus hanya untuk membangun bagaimana dia mendapatkan rahmatnya Allah. Dia tidak pernah campur adukkan ibadah akhirat hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Karena dia tahu dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau ada orang, kalau dia beribadah dari sholat tahajudnya, sholat duhanya, sampai sedekahnya, dia niatkan untuk dunianya, fix dan confirm berarti dia belum pemilik nafsul mutmainnah. Dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan apa definisi dan apa itu karakteristik nafsul mutmainnah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita sekaligus pula. Semoga ini menjadi pelita kita serta alat untuk mendiagnosa hati kita. Apakah kita telah memiliki jiwa yang tenang ataukah tidak? Kalau Bapak dan Ibu tenang baca Al-Quran, tenang ketika di majelis ilmu, satu mutmainnah didapatkan. Kalau kita selalu membenarkan pikiran kita, satu poin lagi tentang nafsul mutmainnah. Kalau kita tidak terlalu sedih dari apa yang luput pada kehidupan kita dan tidak terlalu bangga dengan apa yang kita dapat, poin lagi nafsul mutmainnah. Kalau kita senantiasa bersahaja dan ridho ketika sedang mendapatkan musibah, itu nafsul mutmainnah. Dan siapapun yang selalu beribadah karena Allah semata, itu pun nafsul mutmainnah. Dan satu lagi, terakhir, pemilik nafsul mutmainnah itu kalau memandang kematian antara harap dan takut. Kadang takut karena ingat dosanya, kadang dia berharap dan optimis Allah akan merahmati dan mengampuni dia. Dan itu silih berganti mengiringi perjalanan hidupnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to